Oke. Kelas, silakan buka kamera. Adri, Nabila, Joyce, Liza, Sabrina, Yohana, Revina, Sela, Ade Diva, Hikmater, Agita Lorentia, Syafika, Fauzia, silakan on kameranya. Ini wajah bantal semua ini. Yakinlah kalau nggak akan, mohon maaf ya, kalau nggak siap, nggak akan bisa menerima. Oke, kelas A, B, C sampai mana? Perwakilan, silakan dijawab. Kelas A, B, C sudah diberikan obat-obat saluran pernapasan? Sudah, Bu. Sudah. Dan ada tugas kan? Ada, Bu. Sudah. Silakan foto tugasnya dan upload nanti. Ini tolong ini Afifah, Kusmi, Maya, Agri, Apel, Alia, Nurul, Winda, Okta, semua. Saya record ini. Jadi absensinya silakan diisi. Bentar saya share link dulu. Shh.
di chat itu ada, di meeting chat tuh ada link, silakan diisi presensi sekaligus itu untuk kelas ABC silakan diupload, ditunggu 30 menit dari sekarang. Untuk kelas A, untuk kelas D, E, dan F itu nggak usah ya, karena belum ada tugas maka nggak mengupload tugas. Oke ya. Izin, Untuk Bu, kelas sebenarnya ya, di link tersebut tugasnya wajib diisi, Bu. Jadi, sebentar saya atur. baik, Bu. Kalau nah, bentar. Sudah, ini 30 menit otomatis akan terclose. Di 10.10, jam 10:10 nanti akan terclose otomatis. Sorry ya, mohon maaf, 10.30 ya, 10.30, 10.35. 10.35 akan tertutup. Kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa kita, Dek? Izin, Bu, 10.20, Bu. 10.20. Iya, Bu, karena Setelah nanti itu masuk masuk siapa? 10.30. Masuk Bu Ernak, Bu. Izin, Bu, untuk pengumpulan tugasnya kami boleh minta tambahan waktu nggak, Bu? Karena kami di kampung kan, Bu. Tugas kami pada tinggal di kos, Bu. Setelah apa? Hmm? Setelah apa? Kamu buat foto, kamu nge-zoom lebih berat loh, Zoom. Kan tinggal upload. Apanya yang berat di situ? Berat tuh belum dikerjakan ya Iya, Bu, berat. tadi kerjakan, Bu. Tapi tinggal di kos, Bu. Kami mau ngerjain ulang, Bu, di kampung, Bu.
Udah kalau gitu nanti pas masuk aja. Baik, Bu. Terima kasih. Tolong yang sudah ada silakan kumpul sekarang. Yang belum ada itu artinya nilai kamu akan berbeda dengan orang yang kumpul tepat waktu. Kalau di negara ini semuanya sama bobroknya atau sama jeleknya itu akan, atau sama antara yang pandai yang rajin dengan yang malas, apa gunanya sekolah? Sekolah salah satu untuk menseleksi orang-orang yang betul-betul tanggung jawab apa enggak. Silakan yang ada dikumpul tugasnya. Untuk kelas ABC sudah dapat sistem saraf. Untuk kelas D, E, F itu sudah dapat belum? Kelas D, E, F ini dari kemarin disuruh hubung-hubungi, nggak ada. Padahal Ibu Enropia nggak ada, nggak masuk juga. D, E, F siapa? Dapat waktu itu, Bu. Apa? Udah dapat untuk sistem saraf pusat, Bu. Kita bahas waktu pertemuan Sudah terakhir. dapat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Berarti sudah semua ya sistem saraf. Oh, sistem saraf pusat, sistem pernapasan. Izin, Bu. Ya, Kemarin kita DEF pertemuan terakhir itu kita waktu di aula itu membahas tentang tugas, Bu. Yang eh, yang tiga, merangkum. ya Itu kan merangkum, merangkum pelajaran di farmakologi 1. ya Berarti kan merangkum belum tugas, dapat. Bu. Itu masih merangkum. Kalau kelas kelas ABC itu sudah dapat obat-obat saluran pencernaan mulai sampai dari batuk, asma, sampai TPPOK, obat-obat yang berhubungan dengan penyakit-penyakit itu. Berarti kan belum dapat kan? Belum, Bu. Belum, Bu. Karena belum dapat, ini saya skip kalian. Nanti artinya pertemuan berikutnya kalian belum mendapatkan materi tentang obat-obat saluran pernapasan. Karena kelas ABC sudah dapat obat-obat saluran pernapasan, ya kita lanjut. Berarti kelas ABC sudah dapat ya saluran pernapasan dan hormonal, kelenjar obat-obat hormonal. Kelas DEF ini hari ini baru mendapatkan obat kelenjar endokrin atau hormonal. Berarti kekurangan kelas DEF di pertemuan berikutnya ini ada 180 orang. Diingat, masa satu orang nggak ada yang ingat? Artinya ke depan kalian belum mendapatkan materi tentang obat-obat saluran pencernaan, saluran pernapasan. Bisa sampai sini? Bisa, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Obat-obat sistem endokrin ini saya kasih dulu. Kita sama-sama membaca. Saya yakin nanti kalau hanya sekadar PPT itu nggak dapat untuk membaca. Jadi sampai setelah ini akan ada PPT yang saya share. Kita bahas satu-satu tentang obat kelenjar endokrin. Karena tentang sistem endokrin, di mana sistem endokrin merupakan suatu sistem. Jadi di awal perkuliahan dulu bahwa
tiga komponen utama yang mengatur regulasi kehidupan individu. Pertama apa? Sistem saraf. Yang kedua, sistem rangka. Atau skeletal. Skeletal. Muscle skeletal, otot rangka. Di bahasa Inggris ini. Muscle. Atau muscle ini otot, skeletal rangka. Otot rangka yang ketiga adalah sistem endokrin. Di farmakologi 1, kita sudah pelajari tentang sistem saraf. Sistem rangka ini nanti ada di buku ini sebenarnya. Meskipun nanti akan tersentuh ketika belajar tentang vitamin ya, beberapa vitamin. Regulasi ini bukan regulasi antara sistem saraf, sistem rangka, dan sistem endokrin merupakan sistem yang koordinasi perintah-perintah itu. Jadi enggak berdiri sendiri, ya. Makanya nanti jangan heran ketika ada endokrinnya kok bisa misalnya di endokrin contohnya insulin. Kenapa kok bisa rendah gitu? Sementara sistem sarafnya itu sudah pada sementara sudah makan obat misalnya sebagai hiperglikemia misalnya, ya. Kita sudah ada orang hipoglikemia atau gula darahnya rendah, maka nanti dikasih beberapa obat yang bisa menaikkan kadar gula darah. Atau sudah dikasih ada orang hipoglikemia, pada orang-orang muda itu sering mengalami rendahnya gula darah, sehingga nanti mau drop di pingsan tiba-tiba pas exercise, olahraga, latihan, itu gula darah itu turun. Tapi atau kebalikannya, ada orang gula darahnya normal, tetapi gula darahnya tinggi. Kenapa tetap tinggi juga? Padahal sudah minum obat. Karena itu ada 3 kontrol yang mengatur tinggi rendahnya tekanan darah, tinggi rendahnya hormonal, dan tinggi rendahnya salah satunya adalah juga kecepatan pernapasan, itu semua berkoordinasi. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai tubuh untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh yang penting. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf ini, perhatikan, untuk mengatur dan mempertahankan keseimbangan internal tubuh yang dikenal sebagai homeostatis. Termasuklah nanti di sini ada kadar air, ya, tekanan darah. Kelenjar endokrin adalah organ. Jadi perhatikan, ada hormon, berarti zat kimianya. Sedangkan kelenjar endokrin adalah organnya. Jadi kelenjar endokrin merupakan organ-organ spesifik dalam tubuh yang menghasilkan dan melepaskan hormon. Kalau kemarin sel saraf itu mengeluarkan apa yang neurotransmitter. Sedangkan kalau kelenjar endokrin
tadi kelenjar itu organ ya, organ yang mengeluarkan zat tertentu, ya. Organ yang mengeluarkan hormon disebut sebagai kelenjar endokrin. Zat yang mengeluarkan hormon, kelenjar yang mengeluarkan hormon kelenjar organ yang mengeluarkan hormon itu disebut dengan kelenjar endokrin. Bisa bedakan ya antara kelenjar endokrin dengan hormon. Salwa Atika. Hadir, Bu. Salwa, Iya, Bu. nggak ada. Hadir, Bu. Coba jelaskan apa perbedaan antara hormon dengan kelenjar endokrin. Endokrin itu, Bu, dia kelenjar yang menghasilkan hormon. Sedangkan hormon itu dia zat kimia yang diproduksi kelenjar endokrin, kemudian dibawa oleh aliran tubuh ke seluruh tubuh, Bu. Oke, benar. Makasih. Baik, Bu. Ya, jadi perbedaan antara kelenjar endokrin, kelenjar merupakan organ, sedangkan hormon itu merupakan zat atau senyawa kimia yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin. Beberapa kelenjar endokrin meliputi yang paling utama ya, yang terkait efek farmakologinya itu antara lain tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, kelenjar hipofisis, kelenjar hipotalamus, kelenjar pineal, dan kelenjar ovarium pada wanita, serta kelenjar testis pada pria. Hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin memiliki peranan penting dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, reproduksi, respon imun, regulasi suhu tubuh, pengaturan tekanan darah, dan keseimbangan elektrolit. Perhatikan di sini, ya, tekanan darah dia bukan hanya diatur oleh sistem saraf, tetapi juga diatur oleh hormonal. Hormon-hormon ini bekerja dengan cara mengikat reseptor pada sel-sel target, ya, dan hormon-hormon tersebut bekerja dengan cara mengikat reseptor khusus di sel target dan mempengaruhi aktivitas sel-sel tersebut. Inilah yang termasuk ke dalam cara kerja hormon. Gangguan dalam sistem endokrin dapat menyebabkan berbagai kondisi medis, termasuk kelainan hormon seperti diabetes, hipertiroidisme, hipertiroidisme, dan gangguan adrenal. Penggunaan obat-obat dalam pengaturan sistem endokrin seringkali menjadi pilihan terapi
yang penting untuk mengatasi gangguan tersebut. Pemahaman yang baik tentang sistem endokrin sangat penting dalam praktek medis karena memungkinkan para profesional kesehatan untuk mendiagnosis dan mengelola berbagai gangguan hormonal serta memahami pengaruh pengobatan terhadap sistem endokrin. Apa sih pentingnya pengaruh hormon dalam tubuh? Pengaturan hormonal dalam tubuh sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan fungsi optimal di dalam tubuh. Di antara lain, pertama, dari fungsi hormon. Pertama, homeostatis. Di mana hormon berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Homeostatis tubuh yaitu keseimbangan internal yang stabil. Mereka membantu mengatur suhu tubuh, konsentrasi elektrolit cairan tubuh kita, tekanan darah, kadar glukosa darah, dan tingkat cairan tubuh. Homeostatis yang baik diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik dan mencegah terjadinya gangguan kesehatan. Baru Kemudian, absen kamu. Lalu nggak absen Lebih bebetul ini sekali. pindah. Kedua, mengatur fungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan. Mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Hormon berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan, di mana mempengaruhi pertumbuhan tulang, massa otot, perkembangan organ reproduksi, dan proses lainnya terkait dengan perkembangan individu dari bayi menjadi dewasa. Kemudian ada proses metabolisme. Proses metabolisme ini memainkan peranan penting dalam mengatur metabolisme tubuh, yaitu proses pembentukan anabolisme, penguraian katabolisme, dan penggunaan energi. Mereka mengatur produksi dan penggunaan glukosa, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Sehingga ini nanti peranannya dalam farmakologi farmakokinetika. Farmakokinetika siapa? Salah satunya ada farmakokinetika obat. Gangguan hormon dalam regulasi metabolisme dapat menyebabkan masalah seperti obesitas, diabetes, gangguan lainnya. Bukan hanya obesitas, termasuk juga nanti ada malnutrisi, seperti kasus-kasus kejadian stunting. Reproduksi, kemudian peranan yang keempat itu adalah peranan reproduksi. Hormon berperan kunci dalam sistem reproduksi baik pada pria maupun wanita. Mereka mengatur siklus menstruasi, produksi sperma, perkembangan organ reproduksi, dan fungsi-fungsi yang terkait reproduksi lainnya. Gangguan hormonal dapat mempengaruhi kesuburan, libido, dan fungsi reproduksi secara umum. Respon imun ini juga merupakan fungsi hormon yang kelima. Hormon mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan respon imun, di mana produksi sel-sel imun dipengaruhi reproduksi di mana hormon ini mempengaruhi produksi sel-sel imun, peradangan, dan respon tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Ketidakseimbangan hormonal dapat mempengaruhi sistem kekebalan dan meningkatkan risiko terjadinya gangguan imunologi.
Perilaku dan suasana hati ini mood, ya, mood. Jadi beberapa makanan bisa meningkatkan hormon, ya. Perilaku dan suasana hati seperti orang bilang moody, maka sering dikaitkan dengan seperti kalau wanita tuh, oh ini tahu PMS nih atau P apa PMS apa sih singkatannya? Premenstruasi sindrom. Jadi orang-orang yang sebelum mens itu terkadang perubahan hormonal itu menjadikan orang moody, mau nangis, mau marah, apalagi nanti setelah menopause, ya. Perubahan sistem hormonal itu mempengaruhi. Ada yang orang mudah sedih, mudah tersinggung. Hormon mudah berperan dalam pengaturan perilaku dan suasana hati, dapat mempengaruhi mood, tingkat energi, kecemasan, stres, dan respon emosional. Ketidakseimbangannya dapat menyebabkan perubahan. Pada apa? Pada suasana hati, dan dapat menyebabkan depresi serta gangguan suasana hati lainnya. Dengan memahami pentingnya pengaturan hormon dalam tubuh, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem endokrin, mengatasi gangguan hormon yang mungkin terjadi. Penggunaan obat-obat tertentu ini dapat membantu mengatur hormon dalam tubuh dan atau bahkan bisa jadi melebihkan hormon tertentu di dalam. Jadi kesimpulan penjelasan di atas, pengaturan hormon dalam tubuh sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan fungsi yang optimal. Hormon berperan dalam menjaga homeostatis, mengatur pertumbuhan dan perkembangan, pengaturan metabolisme, mengatur fungsi reproduksi, dan mempengaruhi respon imun dan pengaturan perilaku serta suasana hati. Gangguan hormonal, kelebihan atau kekurangan hormonal dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem endokrin dan mengatasi gangguan hormon sangat penting. Penggunaan obat-obatan dan pengobatan lainnya dapat membantu mengatur hormon dalam tubuh dan memberikan keseimbangan optimal. Peran obat-obatan dalam pengaturan sistem endokrin apa saja sih? Nah, beberapa obat-obatan main peran penting dalam pengaturan sistem endokrin. Lain, penggantian hormon. Contohnya apa? Seperti KB, suntik KB, implan, itu ya. Itu merupakan sebagai penggantian hormon. Ini dikatakan dengan terapi substitusi. Ingat pelajaran kita waktu di farmakologi dasar atau farmakologi dasar. Ada terapi substitusi, ada terapi kausalitas, ada terapi simptomatis. Beberapa kondisi medis mengharuskan penggantian hormon karena tubuh tidak dapat memproduksi atau menghasilkan hormon yang cukup. Contohnya pada kasus hipotiroidisme. Hipo berarti rendahnya tiroid, ya, hormon tiroid, di mana tiroid tidak memproduksi cukup hormon tiroid. Pemberian hormon tiroid sintetis seperti levothyroxine, ini contohnya, ini hormon tiroid. Soal hormon selalu masuk ke dalam hukum adik-adik ya. Ini hati-hati dan selalu masuk setiap tahunnya. Seperti levothyroxine dapat membantu menggantikan hormon yang kurang. Kemudian supresi hormon. Kalau tadi penggantian hormon, di sini supresi penekanan supresi kan, penekanan ada beberapa kondisi produksi hormon yang berlebihan harus dikendalikan. Jadi obat-obat itu bersifat supresi hormon, menekan pengeluaran atau sekresi dari hormon. Hormon yang berlebihan harus dikendalikan atau ditekan. Obat-obatan seperti antagonis hormon atau penghambat sintesis hormon digunakan untuk mengurangi produksi hormon berlebihan. Misalnya pada kasus hipertiroidisme, obat-obatan seperti metimazol atau propylthiouracil, dan ini juga ada kasus turunan ya, nah, kanker, digunakan untuk menghambat produksi hormon tiroid yang berlebihan. Pada umumnya hormon-hormon ini banyak digunakan pada kasus kanker ya. Jadi kasus-kasus kanker itu penanganan untuk menekan sel pertumbuhan sel kanker, salah satunya adalah pemberian hormonal, pemberian obat-obat hormonal. Stimulasi hormon
Beberapa kondisi memerlukan peningkatan produksi hormon, antara lain merangsang produksi hormon yang kurang, contohnya pada kasus infertilitas atau ketidaksuburaan. Obat-obatan seperti clomiphen dapat merangsang ovulasi proses ovarium ya dalam memproduksi sel telurnya dan peningkatan produksi hormon reproduksi. Yang keempat, bekerja dengan cara memodulasi reseptor hormon, di mana obat-obatan dapat mempengaruhi aktivitas reseptor hormon di dalam tubuh. Beberapa obat bertindak sebagai agonis hormon atau kerjanya mirip dengan hormon, menstimulasi reseptor untuk menghasilkan efek yang sama seperti hormon alami. Sebaliknya, obat-obatan lain bertindak sebagai antagonis hormon, menghambat aksi dari kerja hormon yang seharusnya dengan mengikat reseptor tanpa memicu respon. Contohnya adalah obat-obat kanker, kanker hormon sensitif, antagonis hormon seperti tamoxifen, seperti yang saya sampaikan. Antagonis hormon seperti tamoxifen itu digunakan untuk menghambat aksi estrogen pada reseptor estrogen dalam sel kanker. Dan cara kerja obat hormonal dalam pengobatan antara lain juga yang kelima menghambat inhibisi enzim atau menghambat enzim, kerja enzim. Beberapa obat bekerja dengan menghambat enzim yang terlibat dalam sintesis atau pemecahan hormon dengan menghambat enzim tertentu. Obat dapat mengatur produksi atau mengurangi hormon di dalam tubuh. Yang keenam, obat-obat bekerja dengan terapi kombinasi. Kadang-kadang beberapa obat digunakan dalam kombinasi untuk mencapai pengaturan hormonal yang optimal. Misalkan pada pengobatan diabetes tipe 2 yang tidak tergantung insulin. Terapi kombinasi obat anti diabetes seperti metformin, ya golongan dari biguanida dan inhibitor glukosidase, contohnya adalah acarbose, dapat bekerja sama untuk mengendalikan kadar glukosa di darah. Perlu dicatat di sini, penggunaan obat-obatan dalam pengaturan sistem endokrin harus dilakukan di bawah pengawasan medis. Baik dosisnya, jadwal pemberiannya, dan jenis obat yang tepat harus ditentukan oleh dokter yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individu pasien. Oke. Untuk anatomi dan fisiologi sistem endokrin, tolong perhatikan ini ada di, silakan kamu buat ringkasan atau digambar di mana terletak kelenjar endokrin di dalam tubuh kita. Hypothalamus, hipofisis, pankreas, kelenjar adrenal, ya. Kemudian sampai nanti ke termasuklah kelenjar seksual. Ya, tugas untuk semua nih A, B, C, D, E, F. Silakan nanti digambar. Dalam gambar dibuat jadi seperti bagan itu ini bagannya itu menggambar ringkasan ya. Ringkasan itu seperti buat dalam kotak-kotak. Misalnya dari kepala, apakah di hipotalamus itu ada di mana saja bisa. Tapi dia kalau kamu nggak bisa menggambar, kalau kamu bisa menggambar itu lebih bagus lagi. Kalau misalnya nggak bisa menggambar, buat dia dalam kotak-kotak dari bagan mengalur dari atas, bagian atas adalah kepala kita sampai bagian bawah sampai ke bagian terakhir dari itu. Jelek.
atomik 100 banyak. Nah, kita masuki yang selanjutnya obat-obat yang pengaruh sistem endokrin. Pertama adalah hormon pengganti. Beberapa kelainan sistem hormon ini memerlukan penggunaan hormon pengganti. Contohnya tadi pertama ada pemberian insulin. Tadi kalau tipe 1 itu masih digunakan terapi obat-obatan, ya. Misalnya tadi dengan metformin ditambah dengan alfa glukosidase inhibitor. Contohnya akan pusing. Tetapi pada tipe 2, maaf, pada tipe itu pada tipe 2. Pada tipe 1 dia harus digantikan insulin. Secara normal, pada kondisi normal ini seperti kita ini, ya, tubuh kita di kelenjar pankreas, tepatnya pada sel beta, itu akan melepaskan insulin. Untuk apa? Nah, misalkan ini pembuluh darah. Sudah, ketika kita makan, pecah masuk apapun makanan kita, ya, maka meskipun dia lemak, ujung dari metabolisme ini dia akan dirombak menjadi glukosa. Apapun yang kita makan, apakah protein, apakah karbohidrat, apalagi karbohidrat, ya. Kemudian apakah nanti lemak, ini ujung pada proses metabolisme ini akan diubah menjadi glukosa. Glukosa ini apa sih? Veronica, glukosa itu apa sih? Ayo, Vero. Mana Vero? Ini sudah saya pin nih. Veronica, Manurung. Keluar sih aku udah ditanya. Ada Veronica enggak? Kalau nggak ada biasa keluarin aja buat apa nyemak-nyemain sini. Ya Bu, maaf Bu, jaringan nggak Hmm. bagus Bu. Dia selalu gitu memang kita. Apa tuh glukosa itu? Glukosa apa sih? Gula Bu. Gula. Gula itu bagian dari apa? Gula itu apa sih? Siapa tahu glukosa itu apa?
sumber energi utama bagi tubuh manusia, Bu. Nah, dia itu merupakan apa sih? Merupakan apa? Pernah belajar karbohidrat? Iya, Bu. Nah, glukosa itu bagian yang mana? Dia karbohidrat berjenis monosakarida, Bu. Monosakarida. Benar sekali. Tadi siapa yang jawab? Izin Mareza, Bu. Mareza. Oke, kasih. Karbohidrat ini kan dia punya polisakarida. Kemudian disakarida atau oligosakarida. Kemudian ada mono. Jadi ketika polisakarida ini contohnya apa sih? Malas dulu saya bilang. Malas. Singkatan dari maltosa, laktosa. Pernah dengar? Ini ada di biokimia. Maltosa, laktosa, sukrosa. Benar? Benar nggak? Kalau disakarida apa contohnya? Sukrosa itu masuk ke dalam masuk ke dalam disakarida. Sorry ya. Masuk ke dalam disakarida. Sedangkan saya ulangi. Karbohidrat bagi ke dalam 3. Pertama, polisakarida. Contohnya apa? Contohnya adalah amilum, selulosa. Kemudian ada disakarida atau sakarida. Itulah si malas, maltosa, laktosa, dan sukrosa. Kemudian ada monosakarida. Apa yang termasuk ke dalam monosakarida? Glukosa, kemudian apa lagi? Laktosa, Bu. Galaktosa, Bu. Terus, Fruktosa, Bu. Fruktosa. Apa maksudnya ini? Polisakarida ketika dihidrolisa dia akan menjadi disakarida ditambah dengan monosakarida. Ini sudah. Kalau disakarida dihidrolisa dia akan menjadi 2 molekul monosakarida. Jadi maltosa ini kalau ditaruh air gitu ya, dilarutkan gitu ke dalam air, dia akan terurai menjadi glukosa ditambah galaktosa. Laktosa akan dihidrolisa akan berubah menjadi glukosa ditambah fruktosa. Sukrosa ketika dianalisa dia akan ditambah glukosa ditambah glukosa. Ini tujuannya apa? Memahamkan kamu sebuah
ujung dari proses penguraian ini akan menghasilkan tadi glukosa. Glukosa inilah nanti yang digunakan sebagai energi atau cadangan energi ketika kita dalam keadaan dehidrasi atau dalam keadaan yang energi butuh terbarukan. Seperti kita nggak makan nih, kita olahraga, kita nggak makan, maka ada simpanan glukosa. Dari mana? Ini dia masuknya tadi. Ini kita makan, misalnya ini pembuluh darah kita makan nih. Jadi pembuluh darah ini ketika kita makan, ini makanan kita tadi akan dirubah. Jadi ya protein yang terserap, kemudian lemak yang siap diserap, dan juga karbohidrat masuk ke dalam. Sorry ya, ini lumen ya. Ini lumen. Masuk ke dalam aliran darah. Nah, artinya dalam proses metabolisme protein, lemak dan karbohidrat ini ujung dari proses metabolisme yang ada di hati kita, yang ada di ginjal ini akan dihasilkan energi. Ya, dihasilkan senyawa, sorry ya, dihasilkan senyawa. Senyawa apa? Senyawa glukosa. Apapun dia. Jadi, kalau misalnya orangnya diabetes, bukan berarti nggak boleh makan gula, tetapi semua komponen ini harus dikontrol. Karena apa? Karena ujungnya nanti dia akan tetap disintesa membentuk glukosa. Dalam kondisi normal, glukosa ini digunakan untuk apa? Energi. Contohnya apa? Berjalan, berpikir, untuk bergerak, untuk berkedip mata kita. Semua membutuhkan energi. Ini sumber utamanya ada dari glukosa. Ini nggak boleh lama-lama di dalam darah. Ya, kalau lama-lama di dalam darah gimana? Ini nanti sementara respon tubuh kita nggak boleh banyak-banyak di dalam darah. Ya, akibatnya apa? Semua aliran darah kita kaya dengan glukosa. Akibatnya gimana? Dia harus dibuang melalui si ginjal gitu. Karena molekul glukosa kita besar, bayangkan dia harus melewati sel-sel nefron yang halus itu, sehingga inilah yang menjadi indikasi kenapa dikatakan kencing manis. Karena seharusnya pada kondisi normal glukosa itu tidak melewati melalui proses sekresi. Dia harus digunakan sebagai energi yang baru lagi, atau dia disimpan menjadi deposit untuk energi gitu. Nah, dalam kondisi normal glukosa ini nanti harus masuk ke dalam sel. Ini ya, ini aliran darah. Glukosa ini harus dimasukkan ke dalam sel. Ini nggak berat, Dek. Cuma memahamkan saja, biasa saja. Jangan nanti dikira bobotnya S3. Enggak. Ini pelajaran kita waktu SMA. Sel kita, nah, ketika kan tadi bilang, ketika gula darahnya tinggi, ini nggak boleh banyak-banyak. Dia harus disimpan. Disimpan menjadi apa? Ingat pelajaran kita waktu SMA. Glukosa ya dirubah menjadi apa? Siapa ingat? Glikogen. Atau bahasa awamnya gula otot. Dalam kondisi normal, ini sel, maka nanti ada peranan insulin. Di sini kerja pankreas. Pankreas pada sel beta akan melepaskan insulin. Insulin ini akan ya permukaan sel kita nih. Saya ulangi, misalkan ini adalah permukaan sel, ya. Sel kita tuh punya channel-channel, punya pintu-pintu. Nah, kerja si insulin, ini saya ambil selnya, ini kan tertutup. Ini kerja insulin adalah buka channel ini, sehingga nanti glukosanya bisa masuk ke dalam sel. Dalam proses fotosintesa, dalam proses metabolismenya di dalam sel, glukosa itu akan diubah oleh hormon
Hormon apa yang merubah? Sampai yang tahu? Hormon glukagon, ya, sehingga gula tadi akan tersimpan di dalam sel-sel kita, sehingga dia membentuk seperti gula otot, sehingga terjadi disimpan di otot-otot kita. Itu dalam kondisi yang normal. Jam 11 saya sudah penuhi sama Bu Fia, ya. Oke. Nah, glukagon ini tersimpan dalam ketika kondisi kita dalam keadaan dehidrasi atau ini pasti pusing kamu nih lihat ini ya. Klimadro. Saya ulangi. Ini ada sel. Di sel itu ada permukaan pintu-pintu. Sudah. Ini misalkan yang merah-merah ini adalah glukosa. Susah. Glukosa ini harus masuk ke dalam sel. Dengan bantuan siapa? Insulin. Jadi insulin itu bukan merubah glukosa menjadi glikogen, tetapi insulin itu membuka pintu sel sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel. Di dalam sel akan mengalami proses metabolisme sehingga nanti glukosa akan diubah menjadi glikogen. Ini pada diam semua sih atau nyambung. Paling nggak enaknya nih di ngajar di daring. Asik sendiri. Nah, kemudian ketika terjadi exercise atau kondisi tubuh kekurangan energi, maka kondisi ini berbalik. Sel alfa, tadi ini sel beta nih, dikeluarkan oleh sel beta pada kelenjar pankreas. Dari kelenjar pankreas. Sedangkan ini sel alfa, dari mana? Kelenjar pankreas juga, depannya di sel alfa. Akan melepaskan glukagon. Di mana glukagon ini akan merombak di sini glikogen tadi dalam kondisi kekurangan energi. Glikogen yang ada di dalam sel ini akan dirombak oleh glukagon menjadi glukosa kembali. Pada kondisi terjadi malinsulin atau kondisi tubuh kekurangan insulin, maka ini insulinnya sedikit sehingga pembuka pintu-pintu untuk glukosa bisa masuk ke dalam sel itu nggak ada, alias sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya glukosa tinggi di dalam darah. Inilah yang dibacakan dengan hiperglikemia. Atau kalau sampai tergantung insulin, dikatakan dengan diabetes. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Minggu depan kita masuk daring, luring. Enggak iya nih. Ditanyai bengong-bengong.
Ada pertanyaan nggak? Buat ringkasan pelajaran hari ini dalam kertas selembar dan dikumpulkan waktu luring mendatang. Oke. Contoh pemberian insulin ini contoh obat ya berkaitan dengan hormon adalah hormon pengganti. Contohnya adalah insulin, di mana ini termasuk ke dalam terapi substitusi pada diabetes tipe 1. Penggunaan hormon tiroid sintetis seperti levothyroxine pada hipotiroidisme atau terapi pengganti pada hormon pada menopause. Kemudian ada obat anti tiroid digunakan dalam pengobatan hipertiroidisme untuk menghambat produksi hormon tiroid. Contohnya adalah metimazol dan propiltiuracil atau PTO, dapat menghambat produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Yang ketiga, obat anti diabetes. Ini untuk pasien dengan diabetes tipe 2 alias dengan kata lain belum tergantung insulin. Jadi dia masih bekerja memperbaiki fungsi dari kerja dari kelenjar pankreas tepatnya sel beta 2 untuk membantu mengendalikan kadar glukosa darah. Contohnya metformin bekerja dengan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin dan mengurangi produksi glukosa pada hati. Obat kortikosteroid ini dia yang kita sebut anti-inflamasi dan anti-analgetik, yang merupakan jenis obat memiliki efek serupa hormon kortisol. Mereka digunakan untuk dalam pengobatan kondisi termasuk penyakit autoimun ya, yang bisa manifestasi bisa ke kanker. Ya, jadi kalau orang penyakit autoimun itu atau imunitas itu meningkat secara tanpa ada perintah dari tubuh ya, yang bisa mengarah ke penyakit kanker. Termasuk penyakit autoimun, inflamasi, alergi dan asma. Contohnya adalah prednisone dan dexamethasone. Kemudian ada obat gonadotropin. Obat gonadotropin digunakan terapi fertilitas untuk kesuburan yang merangsang sel telur pada wanita atau produksi sperma pada pria. Contohnya hormon gonadotropin seperti hormon luteinizing hormon atau LH dan follicle stimulating hormone digunakan dalam terapi reproduksi. Kemudian ada anti-androgen. Obat anti-androgen digunakan dalam pengobatan kondisi yang terkait dengan produksi hormon androgen. Yang ketujuh ada obat antidiuretik hormon. Lagi. Obat anti-androgen ini digunakan dalam pengobatan kondisi yang terkait dengan produksi hormon androgen. Contohnya adalah hormon androgen yang berlebihan ya. Contohnya adalah seperti sindrom ovarium polikistik atau hirsutisme. Contoh obatnya ada spironolactone. Perhatikan itu obat apa? Obat apa ini? Halo? Saya bicara sama manusia? Diuretik, Bu. Diuretik. Kemarin sudah. Golongan apa? Hemat kalium, Bu. Kalium, Bu. Kalium. Benar, Angel. Terima kasih. Dan efek hormon androgen pada manusia. Kemudian ada ketujuh adalah obat antidiuretik ADH, antidiuretik hormon, digunakan dalam pengobatan diabetes insipidus. Izin Bu, suara Ibu nggak dengar.
Ini dengar belum? Udah, Bu. Ini sudah dengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang tujuh adalah obat antidiuretik digunakan dalam pengobatan diabetes insipidus. Contohnya adalah desmopresin digunakan untuk meningkatkan penyerapan air oleh ginjal. Penggunaan obat untuk mempengaruhi sistem endokrin harus dilakukan di bawah pengawasan medis. Ya, jadi sebelum masuk ke efek samping kontraindikasinya, sekalian kita bisa ini. Oke, silakan buat tadi tugas kita. Sebelum ditutup, silakan nanti buat ringkasan. Tadi yang pertama apa? Meringkas atau menggambar dari bagian cleanser endokrin, Bu. Apa? Meringkas atau membuat gambar ataupun bagan dari bagian-bagian cleanser endokrin, Bu. Ya, Yang kedua, pendidikan endokrin membuat, ada di mana? Yang kedua apa? yang kedua membuat ringkasan untuk pelajaran hari ini, Bu. Di selembar kertas, Bu. Ringkasan. Oke, untuk hari ini. Kemudian yang ketiga, silakan cari obat ini, apa indikasinya, kemudian efek sampingnya, ya, paham ya indikasi untuk apa, dan efek sampingnya, serta bagaimana mekanisme kerjanya. Obat-obat apa? Yang pertama adalah insulin, yang kedua satu. Yang kedua, levotiroxin. Tugas dua, ya. Obat kedua, ini obat satu. Kemudian metimazol, obat ketiga, metimazol, kemudian propil tiourasin, obat keempat, kemudian metformin, obat kelima, prednison, obat keenam, dexamethasone, obat ketujuh,
LH atau luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone obat ke-8 dan 9. Spironolactone obat ke-10. Desmopressin obat 11. Ditambah dengan ini kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Bu. Ditambah dengan obat ke-12 yaitu akarbosid, kemudian obat ke-13 wibenkelamid, wibenkelamid. Sudah.
Baik, sebagai closing statement-nya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan hari ini? Sebelum meskipun nanti minggu depan kamu tetap tulis buat ringkasan, buat tentang bagan, tentang di mana letak-letak kelenjar, kemudian buat ringkasan hari ini, materi hari ini yang ketiga, tugas ketiga adalah rekap tentang indikasi, nama obat, golongan obat, indikasi, efek samping, dan juga indikasi efek samping, mekanisme kerja. Ya. Nggak ada yang mau bersedia mengcover kawan-kawannya? Kalau gitu saya tanya. Izin Bu, Agri. Nah, silakan. izin Bu ingin memberi ringkasannya Bu. Silakan. Kok Silakan ya.
ada 3 komponen utama dalam sistem tubuh manusia. Yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem rangka atau mukul skeletal, Muskel, dan yang muskel. Biasa. muskel Muskel skeletal. skeletal, yang ketiga sistem endokrin. Nah, yang kita Iya. pelajari adalah sistem endokrin, Bu. Fungsi hormon Kemudian apa? Tadi ada berapa fungsi hormon? 6, Bu. Masih ingat? Ada? Ada 6, 6, Bu. Bu. 5 apa 6? 6, 5 Bu. apa 6? 6. Yang Ada pertama. 6. Homeostatis. Homeostatis, Bu. Siapa itu? Yang jawab. Homeostatis. Tadi Nia Gresti. Bereskan dulu Nia Gresti. Nanti fungsi habis itu hormon lanjut itu ke yang lain. Ini fungsi saya hor- record, saya catat ya sebagai nilai harian kalian, Dek. izin, Bu. Ya, lanjutnya. Fungsi hormon. Fungsi hormon itu yang pertama homeostatis, yaitu hormon Ya. menjaga Maksud homeostatis homeostatis tubuh. apa? Maksud homeostatis apa? Homeostatis itu menjaga keseimbangan internal tubuh, Bu. Ya, benar. Kemudian yang kedua? Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Hormon itu Ya. berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh, Bu. Ya, benar. Yang ketiga? Yang ketiga? Metabolisme, Bu. Metabolisme, Bu. Ya, benar. Peranan metabolisme adalah mengatur apa? Mengatur metabolisme tubuh, yaitu proses pembentukan, penguraian, dan penggunaan energi, Bu. Benar. Yang keempat selanjutnya? Yang keempat, hormon itu berperan kunci dalam sistem reproduksi, Bu. Ya, benar. Yang kelima? Yang kelima, hormon itu juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan respon imun, Bu. Benar. Dan yang keenam itu perilaku dan suasana hati. Hormon berperan penting dalam pengaturan mood, Bu, seperti saat PMS pada wanita, Bu. Oke, benar. Terima kasih nih ya. Ini saya catat sebagai nilai harian. Kemudian siapa yang mau melanjutkan peran obat dalam pengaturan sistem endokrin? Peran obat-obatan. Kalau tadi itu fungsi hormon, ya. Kapan kita makan obat dalam memerankan fungsi endokrin? Atau apa peran obat terhadap fungsi endokrin? Ini otomatis nanti berhubungan dengan indikasi obat. Ada yang bisa? Jadi yang saya paparkan tadi itu ada 5 ya? 6, ada 6. Ada 6, Bu. Iya. Siapa yang mau coba jawab? Izin, Bu, saya, Bu. Mbak Reza, silakan. Yang pertama itu ada hormon pengganti, Bu. Di mana beberapa kelainan sistem endokrin itu memerlukan penggunaan hormon pengganti seperti pemberian insulin, Bu. Ya. Yang kedua adalah obat antitiroid. Ini digunakan untuk pengobatan seperti hipertiroidisme untuk menghambat produksi hormon tiroid yang berlebih, Bu. Ya. Yang ketiga Kemudian? itu ada obat antidiabetes, Bu. Ya. Obat antidiabetes ini digunakan dalam pengobatan diabetes tipe 2 untuk membantu mengendalikan kadar glukosa darah, Bu. Ya. Yang keempat ada Itu biasa dikasihkan dalam bentuk terapi kombinasi kan? Ya, Bu. Kemudian? Yang keempat itu ada kortikosteroid, Bu. Kortikosteroid obat ya? Kenapa, Bu? Itu bukannya golongan obat. Kalau yang kortikosteroid itu nanti jenis-jenis obat hormonal. Itu masuk ke dalam obat-obat yang mempengaruhi sistem hormon. Ini tadi obat-obat yang mempengaruhi sistem hormon. Ini di sini tadi pertanyaan Ibu,
peranan obat-obat dalam mengatur sistem hormon. Jadi fungsi hormon, jadi kita makan obat, obat itu berfungsi untuk apa di tubuh? Kalau tadi yang diterangkan Nia, itu secara general, hormon itu hormonnya berperan pada ini gitu. Kemudian kita makan obat, ya, ada beberapa obat yang dia memiliki peran-peranan di dalam, bukan hormonnya, tapi peran obatnya. Kan tadi ingat ada peran substitusi. Saya ulangi lagi kalau gitu. Kalau yang Merija sampaikan, itu tadi penggolongan obat atau nama obat-obatnya gitu. Paham ya? Bisa nggak bedain? Kalau yang Merija sampaikan, oke nggak apa-apa. Merija sampaikan, yang kita sampaikan dulu, Merija sampaikan dulu. Kalau yang Merija sampaikan itu obat-obatnya, ya, kayak kortikosteroid, kemudian metformin, itu obat-obatnya gitu. Tadi yang Ibu tanyakan sebelum itu kan tadi ada tuh yang Ibu sampaikan. Peranan obat-obat itu dalam sistem hormon untuk apa? Yang pertama kan salah satunya adalah pengganti hormon. Ada sampai tadi disampaikan? Ada? Siapa yang catat? Penggantian hormon, Bu. Ada, Bu. Penggantian hormon yang kurang Siapa yang diproduksi. catat? Ya, siapa yang catat? Saya, Bu. Ada yang mau sampaikan? Ada, Bu. Siapa? Ada, Bu. Bu. Ya, silahkan siapa yang berani tunjuk tangan, raise hand. Tadi ya kalau ya silakan Ika. Kalau yang Merija sampaikan itu nanti boleh ke obat-obatnya. Ya, paham ya? Jadi kalau tadi yang Nia sampaikan itu fungsi hormon secara general. Baik atau tanpa obat. Secara alami begitulah peranan hormon di dalam tubuh kita. Itu yang Nia sampaikan. Nah, yang saya pertanyakan yang kedua, peranan obat dalam mempengaruhi fungsi hormon. Pertama tadi jawabannya dapat 1 tuh sebagai pengganti hormon gitu. Nanti silakan lanjut Ika, Hairunisa. Yang pertama penggantian hormon, yang kedua supresi hormon, yang ketiga Pengganti stimulasi hormon hormon. contohnya ada nggak tadi disampaikan? Yang Seperti insulin, Bu, untuk menggantikan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. yes, benar. Atau Insulin. levotiroksin. Tadi kan tugasnya yang pertama itu. Itu contohnya dia sebagai substitusi. Maksudnya apa sih? Hormon pengganti atau terapi substitusi. Contohnya apa? Contohnya tadi insulin. Secara normal tadi ya, kita tuh produksi insulin. Ketika dalam kondisi kekurangan hormon insulin, maka kita suntikkan dia insulin untuk membantu proses tadi memasukkan glukosa ke dalam sel. Karena kekurangan hormon insulin kita, maka disuntikkanlah secara muskular, bisa melalui perut, bisa melalui otot di lengan, bisa melalui di paha. Ya, disuntikkan kemana? Disuntikkan ke tubuh melalui intramuskular. Di farmasi klinis nanti saya ajari, kita akan gunakan bagaimana menggunakan pen insulin itu. Itu dikatakan terapi substitusi atau pengganti hormon. Itulah peranan obatan dalam terapi hormon. Yang kedua, sebagai apa? Supresi hormon, Bu. Benar, ada ya. Itu dia menekan sekresi dari hormon. Ya, terus yang ketiga stimulasi hormon, yang keempat modulasi reseptor hormon, yang kelima inhibisi enzim, dan yang terakhir terapi kombinasi. Nah, bisa nggak kasih contohnya? Pengganti hormon tadi bisa ya, pengganti hormon atau tadi terapi substitusi, contohnya ada insulin. Kemudian supresi hormon. Supresi hormon contohnya apa? Maksudnya apa yang maksud dengan supresi hormon? Menekan
Supresi namanya juga supresi, suppressor. Menekan hormon, menekan sekresi hormon yang berlebihan. Jadi obat-obat ini bisa menghambat sekresi hormon. Dikatakan dengan supresi hormon. Supresi itu singkatan dari suppressor, bahasa Inggris. Jadi superpressor, jadi peningkatan supaya hormonnya jangan keluar banyak-banyak ketika terjadi perlebihan hormon. Kalau pada kasus-kasus sifat inilah nanti yang diberikan kepada pil KB. Jadi pil KB itu metil ergometin itu digunakan kita makan ya, digunakan atau disuntikan itu untuk memberikan penghambatan sehingga terjadi hormon yang estrogen kita tuh mengalami sedikit pengeluaran atau penghambatan hormon sekresi dari estrogen. Seperti itu. Ada lagi tadi kemudian ada stimulasi hormon. Kalau tadi supresi hormon itu menekan atau menghambat sekresi hormon, yang ketiga apa? Merangsang produksi Stimulasi, merangsang pelepasan hormon. Gitu. Contohnya itu pada kasus-kasus itu tadi glibenclamid, Dek. Glibenclamid itu dia merangsang kelenjar pankreas tepatnya di sel beta supaya dia merangsang pelepasan hormon. Hormon apa? Hormon insulin. Ya, obat-obatan yang merangsang pelepasan hormon insulin itu dikatakan dengan stimulasi hormon. Atau bisa juga menggunakan clomipen citrat merangsang untuk ovulasi, peningkatan produksi hormon seks seksual. Yang keempat tadi apa? Modulasi reseptor hormon. Di mana obat-obat ini mempengaruhi aktivitas reseptor hormon. Contohnya pengobatan diabetes tipe 2, Bu. Mempengaruhi aktivitas ya, benar-benar contohnya dalamnya adalah ya benar. Dan juga bisa pakai kanker ya tadi saya sampaikan. Ya. Modulasi reseptor hormon ini dapat mempengaruhi aktivitas reseptor hormon di dalam tubuh. Contohnya di sini pengobatan hormon untuk beberapa penyakit yang menyebabkan kanker. Ya, jadi dia diberikan hormon supaya menghambat abnormalitas dari pertumbuhan sel. Kemudian ada inhibisi enzim. Nah, ini yang tadi obat diabetes tipe 2. Siapa? Itulah tadi alpha glucosidase inhibitor. Kalau merek dagangnya tadi yang saya suruh sama kalian, bukan merek dagang sih, merek patennya tuh yang saya suruh sama kalian cari, yaitu Acarbose. Acarbose itu masuk ke dalam golongan alpha glucosidase inhibitor. Nanti perhatikan indikasinya untuk apa. Kemudian ada yang keenam adalah terapi kombinasi. Itu antara tadi Acarbose dengan si metformin. Di mana kerjasama berdua itu dapat bekerjasama mengendalikan kadar glukosa darah. Oke. Untuk obat-obatannya saya rasa nanti kan sudah kita kelompokkan minggu depan. Obat-obat yang mempengaruhi sistem endokrin tadi, hormon pengganti ada levothyroxine, kemudian ada antitiroid, kemudian ada kortikosteroid, kemudian ada antidiabetes. Obat gonadotropin ada contohnya LSH dan LH ini yang merangsang sekresi ASI ya. Dan nanti ada terkait ke hormon oksitosin. Ya, ketika terjadi proses persalinan. Ini ada peningkatan apakah LH dan FSH yang meningkat atau sekresi ASI mana yang mempengaruhi. Nah, ini juga pernah masuk keluar yang pernah keluar di UKOM itu adalah metil ergometin. Itu keluar. Apa isi dari obat KB? Itu pertanyaannya. Kemudian ada obat anti androgen ini supaya sifat kejantanan gitu. Jadi kalau misalnya seperti kita perempuan itu terkadang mau tumbuh jenggot ya. Pada perempuan tumbuh jenggot itu karena beberapa hormon yang berlebih.
Jadi kita ini wanita ini punya hormon androgen dan seiring meningkatnya. Jadi kalau laki-laki itu seiring meningkatnya usia, hormon yang paling meningkat apa? Hormon estrogennya. Sehingga dia terkadang perhatikan bapak-bapak kita dia agak sedikit lebih apa ya, sensitif, udah mirip perempuan tuh kalau misalnya agak menua. Dan ibu-ibu itu kebalikannya, wanita tuh kebalikannya, semakin apalagi mendekati menopause itu dia justru androgennya yang meningkat sehingga muncul sifat lebih kurang care, tak peduli, itu mempengaruhi fungsi fisiologi. Lebih sifatnya untuk apa ya, sifat jantannya itu ketika wanita ya semakin menopause itu hormon androgennya yang makin meningkat. Kalau bapak-bapak laki-laki justru semakin tua justru estrogennya yang meningkat. Tetapi dia tetap punya batasan normal, kecuali pada kasus-kasus tertentu tadi. Pada kayak seperti saya punya teman tuh dia tumbuh jenggot gitu. Jadi berkaitan dengan produksi hormon androgennya yang berlebih. Oke, selamat belajar. Saya pikir terima kasih untuk waktunya hampir 1 jam. Nanti saya izin sama Bu Fia. Tadi sudah saya bilang dengan Bu Fia. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sifat kerasnya, sifat keras itu tidak lain untuk mengingatkan untuk adik-adik semua, untuk kebaikan semua. Terima kasih, selamat siang, selamat belajar. Jangan lupa besok pilih presiden dan anggota DPR yang bisa membawakan negeri kita lebih baik lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Bu.